Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada batang tumbuhan. Untuk materi hari ini kita akan mengkaji beberapa sub materi. Yang pertama yaitu tentang jaringan penyusun pada batang tumbuhan. Yang kedua yaitu macam-macam silinder pusat atau stil. Dan yang ketiga yaitu tentang pertumbuhan pada batang tumbuhan, yaitu ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang jaringan penyusun pada batang tumbuhan. Secara umum kita bisa melihat pada gambar bahwa ada beberapa jaringan penyusun pada batang tumbuhan ya. Yang paling luar itu ada jaringan epidermis, ya, jaringan pelindung pada tumbuhan dari dunia luar. Nah, jaringan ini biasanya terdiri dari satu sel atau dari beberapa jenis sel ya, yang tipis. Nah, kemudian yang di sebelah dalam dari epidermis itu ada jaringan korteks. Jaringan korteks ini terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu ada parenkim, ada klerenkim, ada sklerenkim ya, tergantung dari letak batangnya itu ya, pada tumbuhan atau dari jenis tumbuhannya. Jadi berbeda-beda. Nah, kemudian setelah itu ada jaringan periderm. Nah, jaringan periderm ini jaringan pada batang tumbuhan yang sudah dewasa. Jadi pada batang tumbuhan tertentu itu akan muncul namanya jaringan periderm ya, atau yang kita kenal dengan jaringan gabus ya. Fungsinya sama dengan epidermis sebagai pelindung, tapi secara struktur lebih tebal gitu ya. Nah, jaringan periderm ini letaknya jadi menggantikan epidermis ya, atau pada kondisi tertentu gitu ya, epidermis masih ada dan kemudian di dalamnya ada periderm. Nah, kemudian baru korteks dan setelahnya. Nah, jaringan periderm ini dibagi menjadi 3 lapisan ya. Sebagai kambiumnya bagian tengah itu ada namanya jaringan velogen ya, atau kambium gabus. Kemudian ketika kambium gabus ini dia membelah ke arah luar, ke arah epidermis, maka disebut dengan velum ya bagiannya, sedangkan yang ke arah dalam, ke arah silinder pusat itu disebut dengan veloderm. Jadi ada 3 lapisan, velogen, kambium ya, kambium gabus, kemudian ada velum dan ada veloderm. Nah, kemudian yang berikutnya yang paling dalam itu ada yang disebut dengan silinder pusat ya. Biasanya kalau pada batang itu ada jaringan pembuluh ya, ada silem, ada floem, ada kambium gitu ya. Juga ada empulur ya. Kalau di akar nanti lapisan paling luar itu disebut dengan endodermis ya, sebelum berkas pembuluh. Nah, itulah beberapa susunan jaringan pada batang. Jadi ada epidermis, ada periderm ya, peridermis atau jaringan gabus, ada korteks tadi ya, dan juga ada silinder pusat ya, demikian. Yang kemudian tentang bentuk-bentuk dari silinder pusat ya, atau stil pada batang tumbuhan. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada yang namanya protostil. Ya, protostil ini menurut para ahli adalah silinder pusat yang bentuknya paling primitif ya. Apa cirinya? Yaitu yang pertama, berkas pembuluhnya berbentuk konsentris amfigibral ya, di mana di luar itu ada floem, di dalamnya ada silem ya gitu. Nah, kita lihat di sini ya, kalau kita cermati, salah satu ciri lagi dari protostil adalah tidak memiliki empulur ya. Jadi silinder pusatnya itu hanya terdiri dari floem dan juga silem, tapi tidak ada empulurnya. Nah, itu ciri utama dari protostil. Ada beberapa macam protostil ya, ada haplostil, actinostil ya, ada flectostil dan yang campuran. Yang berikutnya ini ada yang namanya siphonostil. Siphonostil itu hampir sama dengan protostil ya, bentuknya konsentris amfigibral. Nah, tetapi di sini memiliki empulur gitu ya. Nah, ada 2 macam siphonostil ya, ada siphonostil ektofloik dan siphonostil yang amfifloik. Yang ektofloik itu apabila berkas pembuluhnya susunannya adalah floem di luar, kemudian di dalamnya ada silem. Nah, kalau yang amfifloik, floemnya ada 2, yaitu floem di luar, kemudian silem dan juga ada floem lagi. Jadi silemnya itu diapit oleh 2 floem kalau pada yang amfifloik. Nah, itulah siphonostil. Yang berikutnya di sini ada yang namanya solenostil. Ya, solenostil ini adalah perkembangan dari siphonostil ya.
di mana di situ ada berkas yang titik itu ya, berupa titik, itu adalah berkas pembuluh yang nanti ke arah daun. Kemudian yang bentuknya seperti bulan sabit, nah itu strukturnya hampir sama dengan siphonostil. Nah, makanya solenostil ini juga dibagi dua, yaitu solenostil ektoploik dan juga solenostil yang amfiploik, yang secara struktur hampir sama dengan siphonostil. Nah, kemudian berikutnya juga ada beberapa jenis silinder pusat yang lain. Ini ada eustil, ya, ada dictyostil, ya, ada ataktostil. Ya, ini kalau ataktostil, kalau kalian cermat, ini kalau kita melihat ini adalah silinder pusat dari tumbuhan monokotil, ya, kebanyakan yang berkas pembuluhnya itu menyebar. Nah, kemudian juga ada yang namanya polistil, ya, poli, banyak. Jadi tumbuhan yang batangnya itu memiliki lebih dari satu silinder pusat atau stil, ya. Kalau di sini ada dua, ya, makanya disebut polistil. Nah, inilah tadi beberapa macam, ya, dari bentuk silinder pusat pada tumbuhan. Yang terakhir adalah tentang pertumbuhan pada batang tumbuhan. Ada dua macam pertumbuhan pada batang tumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer pada batang tumbuhan itu menyebabkan batang tumbuhan semakin bertambah tinggi, ya, atau bertambah panjang. Hal itu terjadi karena ada aktivitas meristem apikal, ya, atau meristem yang letaknya di bagian ujung dari tumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari meristem apikal. Nah, ada teori yang disebut dengan teori tunica corpus, ya, teori yang mana membagi meristem apikal menjadi dua bagian, yaitu tunica yang paling ujung, ya, dan corpus yang di bawahnya. Nah, di bagian tunica ini meristem yang ada di dalamnya itu membelah secara antiklinal yang ke atas sehingga kemudian semakin bertambah tinggi. Nah, corpus itu di dalamnya meristem-meristem itu membelah secara bebas, ya, baik ke atas atau mungkin ke samping. Nah, itulah bagaimana mekanisme terjadinya pertumbuhan secara primer. Nah, kemudian kita lihat pada gambar di sebelah ini. Nah, ini ada tumbuhan, ada pohon, ya, yang sangat tinggi, bahkan tidak bisa dilihat dalam satu frame gambar itu, ya, tapi juga sangat lebar, ya, batangnya. Nah, kenapa batang itu lebar gitu, ya? Nah, karena ada aktivitas yang namanya pertumbuhan sekunder. Ya, jadi pertumbuhan sekunder itu menyebabkan batang semakin bertambah lebar, ya, semakin bertambah lebar diameternya. Nah, kenapa terjadi pertumbuhan sekunder? Nah, karena ada aktivitas meristem lateral. Nah, kalau tadi pada pertumbuhan primer itu meristem apikal. Nah, kalau ini meristem lateral, yaitu meristem yang letaknya di sekitar jaringan dewasa, ya, atau yang sering kita sebut yaitu kambium. Jadi kambium merupakan meristem lateral. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya pertumbuhan sekunder? Nah, kita lihat pada gambar yang ini. Jadi di bagian bawah, ya, jadi tumbuhan itu batangnya dulu hanya terdiri dari yang namanya prokambium, ya, jadi meristem yang nanti menjadi bakal dari batang tumbuhan. Nah, prokambium ini mengalami pembelahan, ya, ke dalam dan keluar. Ya, ketika ke dalam atau ke arah silinder pusat itu membentuk xilem, kemudian keluar itu membentuk flum, ya, ke arah dekat dengan epidermis. Nah, semakin lama semakin membelah, ya, xilem menjadi ada xilem primer dan xilem sekunder, kemudian flum juga seperti itu, ada flum primer dan ada flum sekunder, sehingga kemudian batang itu semakin lama semakin bertambah lebar, ya, diameternya, dan begitulah terusnya, ya, akhirnya kemudian menjadi pohon yang sangat besar tadi itu. Nah, ketika kita membelah pohon gitu, ya, yang berkayu tentunya itu ada struktur gitu, ya, struktur yang di sana ada lingkaran berwarna gelap dan ada lingkaran berwarna terang. Nah, itu yang disebut dengan lingkaran tahun gitu, ya. Nah, itu juga disebabkan karena aktivitas pertumbuhan sekunder. Nah, bagaimana terjadinya lingkaran tahun tadi itu, ya, ada yang gelap, ada yang terang, gitu, ya. Nah, itu karena tumbuhan berinteraksi dengan lingkungan, ya, khususnya dengan musim gitu, ya.
Nah, lingkaran yang gelap, yang itu biasanya lebih tipis daripada lingkaran yang terang, itu saat itu tumbuhan itu berada pada musim yang tidak mendukung untuk pertumbuhan, ya. Misalkan pada musim kemarau atau musim gugur, ya, atau musim dingin ya di daerah-daerah subtropis itu, sehingga kambium tadi itu sulit untuk atau mungkin sedikit ya membelah menjadi xilem atau phloem. Nah, sehingga kemudian terjadi lingkaran yang gelap yang lebih tipis, ya biasanya lebih tipis daripada yang terang. Nah, berbalik dengan lingkaran yang terang tadi itu, ya lingkaran terang tadi itu terjadi karena tumbuhan saat itu berada pada musim yang mendukung untuk pertumbuhan, ya atau untuk pembelahan kambium, ya menjadi xilem dan phloem, gitu ya. Sedangkan pada musim hujan atau di daerah subtropis itu ada musim semi dan sebagainya, sehingga kemudian kambium itu terdukung untuk mengalami pembelahan ya menjadi xilem dan phloem. Nah, itulah kemudian terjadinya ada lingkaran gelap dan ada lingkaran yang terang. Nah, secara umum untuk membaca lingkaran tahun ini ya tumbuhan-tumbuhan di daerah subtropis yang iklimnya, yang musimnya itu lebih stabil, kita bisa membaca bahwa satu tahun itu terdiri dari satu lingkaran gelap dan satu lingkaran terang, gitu ya. Nah itu. Tapi di daerah-daerah yang tropis, ya menurut para ahli, satu tahun itu tidak bisa kita hitung dari satu lingkaran gelap dan satu lingkaran terang, karena di daerah tropis itu kadang-kadang musimnya tidak menentu gitu ya. Kadang misalkan setahun itu hujan terus atau banyak hujannya atau kadang-kadang kemarau terus gitu ya. Sehingga kemudian tadi tidak bisa kita pastikan bahwa satu tahun itu diukur dari satu lingkaran gelap dan satu lingkaran terang. Nah, tapi kalau pada daerah subtropis yang lebih stabil bisa kita pastikan ya satu lingkaran gelap dan satu lingkaran terang tadi itu. Nah, itu secara umum ya bagaimana terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang tumbuhan. Nah, yang perlu kita ingat bahwa pertumbuhan sekunder itu tidak terjadi pada semua tumbuhan ya, hanya pada tumbuhan-tumbuhan yang tadi ya memiliki meristem lateral yang itu aktif membelah atau memiliki kambium ya. Pada misalkan pada tumbuhan monokotil itu tidak dijumpai meristem lateral ya, sehingga tidak mengalami pembesaran ya, tapi mengalami pemanjangan karena ada meristem apikalnya. Nah, pada tumbuhan yang lain itu ada meristem apikal dan juga ada meristem lateral, sehingga di samping juga tinggi tapi juga melebar batangnya. Ya, baik demikian untuk materi tentang perkembangan pada batang tumbuhan.